Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Novita dari kelas MN20G, ingin mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis yang saya ambil yaitu studi kelayakan bisnis pada usaha BM Helm. Yang pertama, yaitu helm merupakan suatu alat kelengkapan untuk berkendara yang wajib digunakan bagi pengendara sepeda motor. Pihak kepolisian menegur keras bagi siapa saja yang dalam perjalanan tidak mengenakan helm berstandar. Itu artinya pemakaian helm dilakukan oleh pengendara kendaraan roda 2 kapan saja, baik untuk keperluan perjalanan jarak jauh, jarak menengah, ataupun jarak dekat. Helm yang berkualitas adalah helm yang aman dan nyaman. Helm semacam ini sudah lulus bersyarat Department of Transportation atau Standar Nasional Indonesia. Helm yang nyaman adalah helm yang terbuat dari lapisan luar yang membungkus seluruh kepala dan menyisakan cukup ruang untuk melihat ke depan. Lalu, kajian aspek legal. Usaha BM Helm merupakan toko helm yang berada di Jalan Syekh Kuro, Lamaran, Palumbon-Sari. Toko BM Helm menjual berbagai macam helm, mulai dari helm anak-anak dan helm dewasa, dengan berbagai merek. Selain menjual helm, BM Helm juga menjual jas hujan, sarung tangan, masker, dan kaca helm. Toko BM Helm juga sudah memiliki izin usaha, yaitu izin usaha berupa SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Struktur modal yang dimiliki oleh BM Helm yaitu sejumlah modal awalnya 116.150.000. Lalu untuk struktur organisasi, di sini BM Helm saat ini tidak memiliki pegawai dan dikelola langsung oleh pemiliknya. Lalu aspek pasar dan peluang bisnis. Segmen pasar dan target pasar. Berdasarkan produk yang ditawarkan BM Helm, maka yang dijadikan segmen dari kegiatan usaha ini adalah semua pengguna sepeda motor di Kota Karawang, terutama yang berada di sekitaran Lamaran. Yang kedua, rencana penjualan dan pangsa pasar. BM Helm mempunyai rencana atau target penjualan yaitu dapat menjual sebanyak 200 unit helm dengan berbagai macam tipe setiap bulannya. Pada tahun berikutnya, maka diharapkan terjadi kenaikan omset pada toko BM Helm. Masih luasnya pangsa pasar yang ada di Kota Karawang, maka pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan omset pada toko BM Helm akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan keinginan pemilik untuk memperluas jangkauan pelayanan dengan cara penjualan yang dilakukan secara online dan juga dengan membuka cabang baru di kota-kota di Jawa Barat. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran. Produk yang dimiliki oleh toko BM Helm yaitu diantaranya ada produk BMC, lalu JPN, dan produk lainnya. Lalu price, harga yang ditawarkan oleh toko BM Helm adalah yaitu untuk helm anak-anak mulai dari kisaran 50.000 sampai 200.000, dan untuk helm dewasa mulai kisaran 60.000 sampai dengan 1 juta. Untuk promosi BM Helm sendiri menggunakan media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, dan blog. Yang keempat, placement. Untuk pemilihan tempat dan lokasi toko BM Helm
yaitu bertepatan di Jalan Syekh Lamaran, Palumonsari. Tempatnya berada di jalur utama menuju Telaga Sari Wadas dan Rawamata, serta bertepatan di antara sekolah SD 1 Palumonsari dan SDN 2 Palumonsari. Lalu, kajian aspek sosial dan ekonomi. Dampak dalam aspek sosial, yaitu dampak sosialnya adanya toko helm, yaitu dapat mempermudah masyarakat sekitar yang memiliki kendaraan sepeda motor untuk membeli helm dengan standar SNI, dengan harga dan variasi helm yang bervariasi mulai dari anak-anak sampai dewasa. Bukan hanya itu saja, saat musim hujan, toko BM Helm juga dapat menjadi jalan alternatif bagi masyarakat untuk membeli jas hujan. Karena selain menjual helm, BM Helm juga menjual yang lainnya seperti jas hujan, sarung tangan, masker, dan juga kaca helm. Yang kedua, dampak dalam aspek ekonomi, yaitu dampak menjadi tolak ukur untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja warga sekitar, dan pajak bagi pemerintah setempat. Lalu aspek lingkungan. Yang pertama, kondisi eksternal. Yaitu adanya ancaman pendatang baru, ancaman pemasok, ancaman pesaing, dan ancaman pembeli. Tingkat persaingan yang begitu tinggi tersebutlah yang menimbulkan berbagai macam peluang, di antaranya munculnya perkembangan motif terbaru, jumlah pengguna helm untuk pengendara motor yang meningkat, varian helm meningkat, daya beli konsumen yang berorientasi gaya hidup, sedangkan ancaman yang dapat muncul diantaranya munculnya toko helm dengan spesifikasi layanan yang sama dan daya tawar dan peran supplier yang sangat besar. Yang kedua, kondisi internal. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh BM Helm adalah memiliki harga produk yang terjangkau, adanya jaminan kepuasan pelanggan, dan adanya sikap terbuka bagi pelanggan. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh BM Helm adalah kurang memiliki kelengkapan dalam aksesoris helm dan kapasitas tempat penjualan yang kurang luas. Lalu yang ketiga, dampak lingkungan. Dalam mendirikan suatu usaha, lingkungan merupakan salah satu aspek yang terkena dampaknya. Pada usaha toko BM Helm ini, tentu mempunyai limbah yang dihasilkan seperti kardus bekas helm dan kaca bekas helm. Untuk memelihara lingkungan sekitar, biasanya limbah yang dihasilkan toko BM Helm ini tidak dibuang, melainkan dijual kembali kepada pengepul agar dapat didaur ulang. Lalu aspek teknik dan teknologi. Untuk pemilihan lokasi sendiri, toko BM Helm yaitu bertepatan di Jalan Syekh Lamaran, Palumonsari, Karawang Timur. Pemilik memilih lokasi usaha di tempat tersebut karena tempatnya berada pada jalur utama menuju Telaga Sari Wadas dan Rawamata. Lalu tata letak toko BM Helm sendiri berada di pinggir jalan raya, sehingga mempermudah pembeli untuk melihat toko tersebut, dan juga letak toko BM Helm yang sangat strategis karena berada di dekat sekolahan dan juga dekat dengan flyover atau jembatan. Untuk sarana, prasarana, dan peralatan, yaitu ada etalase, rak kaca, hanger, pajangan. Lalu peralatan servis ada obeng plus, obeng min, tang penjepit, tang potong, pisau cutter, gunting, dan palu. Untuk teknologi informasi yang digunakan untuk promosinya menggunakan media sosial, yaitu menggunakan Facebook, WA, dan juga blog. Lalu aspek finansial. Investasi pertama yang dikeluarkan oleh toko BM Helm yaitu untuk pembelian helm dan lain-lain, untuk sewa toko dan peralatan sebesar 116.150.000. Lalu untuk pengeluaran per tahun, yaitu di tahun pertama 94.948.036 sampai dengan
tahun kelima yaitu 139.013.417. Lalu untuk hasil penghitungan finansialnya, di sini ada metode payback period, menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menutup investasi sebesar 116.150.000 adalah sekitar 2 tahun 28 hari. Lalu metode average rate of return menunjukkan bahwa tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh sebesar 110,98%. Lalu metode NPV didapat nilai yang positif sebesar 77.256.354. Lalu metode internal rate of return diperoleh tingkat bunga sebesar 50,73%. Dan yang terakhir metode profitabilitas indeks menunjukkan hasil yang diperoleh sebesar 1,66. Lalu kesimpulan dari laporan di atas yaitu dari seluruh aspek yang diteliti, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik produksi dan teknologi, aspek hukum dan legalitas, serta aspek sosial dan ekonomi, dan aspek finansial, menunjukkan bahwa kondisi toko BM Helm pada saat ini layak untuk mengembangkan usahanya. Lalu untuk rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan toko BM Helm, yang kemampuan investasinya dalam memberikan keuntungan terhadap jumlah modal yang ditanam dinyatakan layak dan dapat diterima. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.